Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, dengan sejujurnya saya mohon maaf yang besar. Saya duduk di kursi karena ya kondisi saya yang ada uzur. Ya, kiai gede karo kiai cilik beda. Kiai cilik niku tawadhuke gede, lah kiai gede niku tawadhuke cilik. Lah niku. Alhamdulillah kita dengarkan mutiara-mutiara nasihat dari Kiai Haji Yahya Ma'arif, dikenal dengan Buya Yahya. Kita dengarkan tadi manaqib Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Khairuman. Jadi bapak-bapak, Kiai Pelok itu kiai yang dari asal usul semuanya kiai. Minimal 4 nasab itu kiai semua. Seperti Nabi Allah Yusuf itu 4 nasab Rasul semua. Yusuf alaihi salam bin Ya'qub alaihi salam bin Ishaq alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Rasul sedaya niku. Rasul semua 4 kali. Kiai kalau 4 kali sampai kiai semua itu Kiai Pelok. Kiai Khairuman ini Kiai Pelok. Kiai yang ayahnya juga kiai dan ulama besar. Kakeknya juga kiai ulama besar, bahkan di Mekah. Dan kakek yang beliau Syekh Ali Al-Muqri di Mekah juga ulama besar. Jadi ini Kiai Pelok. Kiai Pelok itu kadang-kadang tidak terlihat, tapi dia yang menghasilkan banyak kiai. Maka ada Kiai Cangkok. Kiai Cangkok nggih. Bapak ini ku petani, tapi cinta teng kiai luar biasa. Terus anaknya jadi kiai. Wonten nggih, ada ya? Wonten nggih? Wonge teko. Terus Kiai Pelok niku usul ulama-ulama hebat. Dan mereka inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Karena itu nasab itu tidak bisa kita tandingi. Ya mau kadang-kadang diragukan tok ngono lho. Gitu. Kanggo rame-rame nang medsos ngono gitu. Gitu. Gerakan-gerakan ngono iki ben viral ngoten mawon. Gitu. Ya, intinya itu ya iri karena enggak dapat seperti itu gitu loh. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Ada orang dimuliakan dengan nasab, kiai-kiai Pelok semacam ini. Ada yang iri, pun pantes-pantese ngoten niku. Memang begitu. Sunnatullah, orang itu kalau punya nikmat besar maka akan diiri. Kullu dzi ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat pasti diiri orang, apalagi nikmat-nikmat yang asli yang tidak bisa ditandingi, termasuk nikmat an-nasabul usulul, an-nasabul asil, nasab-nasab yang mulia, bersambung kepada sahabat Nabi, bersambung kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita niki Bapak Ibu ingkang hadir teng haulipun Hadratus Syekh Khairuman, mugi-mugi dados wong-wong sing kiai cangkok. Amin Allahumma
Amin ya rabbal. Kiai Cangkok ya mulya. Bukan berarti Kiai Cangkok enggak mulia. Kiai Cangkok mulia, hanya beda jalur. Beda jalur saja. Masalah kemasyhuran, masalah keberkahan itu Allah. Tapi Kiai Pelok mboten terkenal. Beliau ini termasuk kiai-kiai yang dalam bahasa Jawa kiai nandur. Ono kiai nandur, ono kiai mabur, ono kiai kasur. Ojo gue bater-bater gue soal iki konangan gitu. Kiai nandur niku mboten ketinggal, enggak terkenal, tapi menghasilkan kiai. Masya Allah. Masya Allah. Kiai Masbuhin niku kula sowani, Masya Allah. Nggih. Kula sowan Kiai Masbuhin niku keranten kalih abah kula niku nggih rencang. Riyen niku mboten wonten tiyang kenal Kiai Masbuhin, nggih mastur. Tapi menghasilkan kiai-kiai, menghasilkan ulama-ulama. Kiai Fakih Langitan radhiyallahu anhu, wah niku santrine dados kiai-kiai hebat. Habib Hasan Baharun, wah niku Habib luar biasa itu. Itu pelok itu, pelok. Anak-anaknya ulama besar, santri-santrinya ulama-ulama besar. Tapi kadang-kadang kiai-kiai nandur ini nggak terlihat terviralkan, maka mastur. Karena itu yang jadi ketua PBNU biasanya Kiai Cangkok. Yang pelok-pelok itu bagian masaih-masaih mawon niku. Sampeyan kok ampun lapor karo Pak Kiai Yahya Stakuh lho ya. Kiai Yahya Stakuh niku nggih ramane niku nggih asale mboten kiai. Tapi krana mahabbah teng Kiai Khalil Rembang terus mbahe niku dadi kiai. Jadi niku setengah cangkok setengah pelok niku. Dados niki nggih monggo niat hadir haul niki moga-moga anak-anak kula jenengan dados wong saleh-saleh. Nikmati Allah niki Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kalau kita ini mau berpikir yang paling mahal, yang paling kita idam-idamkan, punya anak yang soleh, keturunan yang soleh. Makanya orang kalau mendoa masalah ini pasti nangis. Kepingin punya anak yang soleh, keturunan yang soleh. Dan untuk mendapatkan hal-hal yang semacam ini, seperti kita ini harus kolaan dari kiai-kiai pelok. Seperti pohon, kalau kita ini lihat ada pohon bagus, kita cangkok, terus kita tanam lagi, jadi pohon yang bagus, buahnya bagus. Tadi diceritakan bagaimana itu Kiai Haji Khairuman Hadratus Syekh, bagaimana beliau nasabnya, perjuangannya. Sing kula niku mboten kuat waos tunggal. Bar dadi nganten lagi 15 dina kok kon mondok neh. Kula mboten takon karo kiai lan kiai-kiai pelok kula, tapi sing cangkok tak takoni. Kira-kira ngoten niku pripun ngoten niku. Ya Allah. Angel-angel niku. Niku nek mboten pelok mboten saged niku. Masya Allah. Wong kula niku nate guyon kali ning virus kok. Ya, ning virus niku kan nalika kesah teng Yaman niku kula ngeterke teng bandara.
dongake Mas kula badhe teng Yaman. Ya tak dongakno selamat gampangane ngoten. Niku let setahun setengah niku kula ditelepon kali Gus Yahya niki. Assalamualaikum Syekh Yahya. Waalaikumsalam. Man antum? Ana Yahya. Ana Yahya. La ana Yahya, ana Yahya, Yahya, Yahya. Ya aku janjane gak pati iling, ya iling-iling ngono wae lah pokoke. Terus beliau itu telepon untuk supaya dibantu bagaimana bisa mendapatkan ning virus. Masya Allah. Dadi kula niku nembe dadi nganteni Ki Khairuman, kula dadi mantune Ki Khairuman niku nembe setahun kula pun gadah tugas menjodohkan dan mendekatkan calon suami istri. Lah kok tekan saiki ngono kuwi. Angger ana santri ape nikah niku biro jodoh kula sakniki niku. Kula tahun 2023 niki mantu saku gangsal. Jadi tahun 2004 niki stok kula sedasa. Jadi sampeyan gadah sing pun wayahe ndang laporan sebab sebentar lagi akan ada closing. Ya. Para bapak nggih. Kula guyu kae ning virus, oh sampeyan niku mondoke top dik. Ya, wis entuk ilmu, ya to. Tur sisan sampeyan iki iso nggotong wong alim sisan nang pondok. Ya to. Jadi ora lulus kuliah ning entuk bojo wis top marko top kuwi. Lha niku. Para bapak, para ibu yang kula muliakan. Dados nggih Hadratus Syekh Khairuman diceritakan ngoten niku wau. Setelah jadi pengantin 15 hari disuruh mondok lagi, Bu Nyai ke Peterongan, Pak Yai ke Darun Nasiin Malang. Ya. Niku kan hebat niku. Niku termasuk langka niku. Ya, Masya Allah. Kalau ya santri-santri Darul Ulum sakniki nek dikon ngono iku tak cethake saiki ora bakal gelem. Kaya rada kendel sithik kula niki ndisiki takdir, tapi yo jelas. Wajah-wajahe konangan kok. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Niki ambil keteladanan, monggo santri-santri, ngajine tenanan, ngajine mempeng, ngaji kalian para ustadz, para kiai. Kitab-kitab diapalno, ya, Safinah kudu apal, ya toh, sing jenenge kitab-kitab cilik-cilik niku Mukhtasarat kedah apal, ya. Jurumiyah, cara Mbah Maimun niku santri kok ora apal Jurumiyah iki santri batal, ngoten, Jurumiyah gak apal niku santrine batal, gitu, ngoten. Jadi Bapak Ibu yang anaknya mondok di pesantren sini, alhamdulillah tadi sudah dikasih motivasi, semangat, ya insya Allah, bapak-bapak kalau bapak itu memondokkan anak, niatnya untuk agama, niatnya untuk din, maka panjenengan akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Sebab itu sudah janjinya Allah SWT. Kata Allah di dalam satu hadis qudsi, ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Allah berkata kepada dunia, hai dunia, jadilah kamu pelayan kepada orang yang pikirannya adalah aku, pikirannya Allah, pikirannya agama Allah, pikirannya bagaimana di kampungnya sana agama Allah hidup. Ya Allah, teng kampung kula niki, di kampung saya ini musola kosong, langgar kosong, Jumatan hanya berapa orang, nangis dia. Saya mau pilih anak saya yang paling cerdas, saya kirim ke Darul Ulum 4 tahun, lalu nanti lanjut ke pesantren mana, biar jadi ulama pulang menghidupkan agama Allah. Ini niat yang semacam ini bapak-bapak, terapkan di hatinya bapak-bapak. Ibu-ibu kalau mondokkan anak harus begitu niatnya.
liibqa'il Islam, untuk melanjutkan dakwah Islam, perjuangan Islam. Apa? Karena mautul alim, kalau orang alim itu meninggal, cari gantinya belum siap. Nek gubernur mati ini langsung PJS langsung siap. Wong durung mati dinteni mati ini kapan? Ya Allah. Jadi kalau orang memondokkan anaknya, memesantrenkan putranya, niatnya untuk agama Allah, jangan khawatir, rezeki Allah akan datang kepada Anda bi ghairi hisab. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang wah mahal. Mahal kan krana duwite sithik. Nak duwite kathah, bayar wah murah. Itu murah. Kula niku wingi mriki niku Pak, kula niku numpak pesawat murah. Mau 3,5 juta murah. Bisnis kelas Pak. Soalnya dibayari ya murah gitu. Ya Allah. Niki mimbadil karomah kula niku cerita nggih estu. Saya itu kepengen berangkat tapi belum bisa. Karena sekarang saya itu kalau mau berangkat pergi, protokolnya begitu agak ribet. Mbah ketularan wong dhuwur-dhuwur ngono lho. Ya, kula niku saniki nek numpak pesawat, Pak, kula mboten saged sing ekonomi niku. Kelasnya niku bisnis. Ya, jadi sing ekonomi gak kelasku. Beda level kita. Mboten napa-napa, saya awak kula niku mun rodok lemu. Gitu. Rodok lemu ini kan jenengan kedah seneng hasilnya berarti kan ning fis itu tenanan ngurusi kula ngoten lho. Dados kula niku saniki rodok lemu nek numpak sing ekonomi wah awak kula lara kabeh. Kadang-kadang kula niku kejang napa niku? Apa? Kaku apa niku kram. Nggih. Wong kula umrah niku nate kula teng pesawat kram niku ya Allah. Ning kula nggih etok-etok gak kram mosok kiai kram ngono kuwi. Wong niku nggih njaga jeneng kiai. Ya Allah ampun nganti kiai kram ya Allah. Gitu. Kok kiai kram gak? Piye iku? Nama kiai iki kok terjatuhkan ngono lho. Gitu. Akhire kula maca selawat, ta'alus-lus, akhire pun ilang. Alhamdulillah. Dadi mun kula aku anggere ana wong ngundang aku pokoke kudu kelas bisnis ngono. Nek ora ya rasa ngundang ngono wae. Wong ngundang kiai gedhe kok ganti modal. Tapi neng mriki kula kok mboten kok diundang. Niki kula niku sowan nggih. Kula sowan rama kula lan Umi Masfufah. Nggih tiyang niku namun ngiling-ngiling wong tuwa mesti ya mripate ntrocoh nangis nggih. Orang kalau cinta itu disebut namanya sudah nangis. Jadi ono sahabate Kanjeng Nabi sing cinta Nabi. Nggih. Niku ketemu kancane. Ada orang cinta Nabi, sudah serindu kepada Nabi, punya kenangan-kenangan indah dengan Nabi. Ketika ketemu dengan temannya dia berkata, "Ya akhi, sif lanal jannah." Kalau bisa tolong cerita surga kepada saya. Maka temannya tidak berkata panjang. Kamu mau tahu surga? Fiha Rasulullah. Surga itu di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu cerita ada bidadari. Enggak perlu cerita namanya kebun-kebun indah, istana-istana megah. Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu ada Kanjeng Nabi. Kalau Anda perindu Nabi, maka Anda akan menangis untuk surga. Sampeyan takoni, kepengen hadir kholpa pun tiana, nggih kepengen. Wonten napa? Fiha Kiai Khairuman wa Ummi Masfufah. Di sana ada Kiai Khairuman, ada Kiai Bunyai Masfufah. Pun cekap niku. Niki sampeyan mandeng niki, mboten ampun mandeng patok-patok. Nah, kalau Anda melihat ini hanya batu-batu dan lisan-lisan, maka Anda min ahli zahir al-qasir.
Jenengan termasuk orang yang hanya hidup mata kepalanya. Kalau kita melihat patok-patok ini, kita mengingat bagaimana perjuangan beliau-beliau, akhlak beliau-beliau, sabarnya beliau-beliau ketika menghadapi kekonyolan kita di saat itu, ketika menghadapi kebodohan kita di saat itu, ketika menghadapi kekurangan kita di saat itu, beliau-beliau orang yang ngayomi dan sabar. Mengingat itu sudah menjadi sebuah kenangan yang menghidupkan hati. Maka insya Allah yang hadir di majelis ini membuat senang Hadratus Syekh Baqi Khairuman, membuat senang Bunyai Mas Fufa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, para ulama niku dawuh ngeten nggih. Ada ulama Al-Habib Abdullah Haddad berkata, man tayassarat lahu matalibu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin. Wa man tayassarat lahu matalibu dunyawiyah al-ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi ad-dunyawiyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Wa man ta'assarat lahu umurul ukhrawiyah wa tayassarat lahu dunyawiyah fahuwa minal mustadrajin. Wa man ta'assarat lahu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa minal mamkutin. Al-Habib Abdullah Haddad niku mengkategorikan manusia itu 4 macam, Pak. Dengarkan dengan seksama, ini penting, Pak, supaya kita itu pulang bawa ilmu. Amin Allahumma amin. Barang siapa urusan dunianya gampang, dunyane gampang, akhiratnya gampang, niki termasuk ashabul yamin. Termasuk apa? Ashabul yamin. Niki ashabul yamin, kula njenengan ashabul yamin sedaya nggih. Insyaallah nggih. Gampang dunyane, gampang akhirate, salate gampang, ngajine gampang, gitu. Nggih gadah hutang. Tapi ya sithik-sithik insyaallah utangnya jenengan paling pira. Gitu. Pinten to? Paling ya sak ngisore 100 juta lah. Gitu. Gitu. Tiang niku nek urusan dunia gampang, urusan akhirat gampang. Ibadah dimudahkan oleh Allah, bisa umroh, bisa ngaji, bisa mondokin anak, bisa manfaat di masyarakat, dan dunianya juga gampang. Alhamdulillah rizki datang, mudah, cukup, bahkan lebih sedikit. Ini namanya ashabul yamin. Nah, kita termasuk kula jenengan, kiai-kiai cilik niku ashabul yamin. Wong awake dhewe diuji mboten kuat. Mboten kuat. Mboten kuat. Aja kok diuji utang, disentak bojo lho mbredeg langsung. Nggih, Pak. Niki termasuk ashabul yamin, ashabul yamin. Selamat wong ashabul yamin niku selamat. Fa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Kalau kamu termasuk ashabul yamin, maka selamat buat kamu, selamat. Engkau selamat dari neraka, masuk surga. Amin Allahumma amin. Tapi ono makom sing luwih dhuwur saka ashabul yamin. Napa niku? Ashabul hum al-muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Ashabul qurub ini, al-muqarrabin ini sifatnya niku medeni, Pak. Sampeyan kan tak waca gak paham ya ndeleng-ndeleng apa iku. Tapi nek ngerti ini sampeyan gak wani dadi wong muqarrabin niku. Barang siapa yang urusan akhiratnya gampang, urusan dunianya seret, itulah namanya muqarrabin. Warathatun nabiyyin, begitu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Ya Rab, ya Rab. Ya. Sampean niki nggih masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat Nahdlatul Ulama. Masyarakat Nahdlatul Ulama sakniki niku nggih sudut pandangipun pun beda. Angger ana kiai mubalik kondang,
toko mobil Alphard. Wah. Wah, bayaran niku sekali ceramah 20 juta. Wah, kiai gede ngono. Kiai gede. Padahal niku ashabul yamin niku. Umpama gak dikai amplop gede gak mangkat iku. Gak mangkat. Nggih, Pak. Lha saiki niku mun ashabul yamin niku duwe dalil-dalil sing rada unik kok. Ya cara ngilmu apa niku usul fikih niku termasuk hilah-hilah khafiyah. Ketoke gak romo amplop ning transfer. Wah, iki ya mun jan-jan iki ya. Gitu. Gak nopo amplop. Kata EO-nya, mangke kali Pak Yai ngamun ngamplopi nggih. Oh ngoten, Pak. Ampun Pak Kiai mboten nampi amplop. Lah pripun? Mun transfer mawon. Lah pripun transfer niku? Niki rekening niki gitu gini. Lah pripun niku? Nggih anu tarife nek luar kota niku di atas 20, nek dalam kota niku sedasa. Ono tarife niki kiai-kiai niki ashabul yamin, santri-santri ashabul yamin ngeten niki. Dadi tapi mboten napa niku nek niate apik ya ana sing kadang-kadang kiai iki ana sing duwe niat baik. Wong aku iki nampa bicara gedhe kanggo santriku kok. Duwe santri sampai 2000 gratis ya ana. Kula niku nggih mboten ngelek-ngelek niku kelase ngoten niku nggih kula tampa. Wong kula niku paling seneng apian karo wong liya kula niku. Kuwabe tak akoni kabeh gitu. Sampai presiden 3 tak dongakno dadi kabeh. Mbah piye kok dadine sapa mbak ngerti aku. Muga-muga nggih ana wong teko kula pendukung setunggal Pak Yai dongake muga-muga dadi. Terus sama loro ngono. Kula nomor 2 muga-muga dadi. Muga-muga dadi lho karek donga kok. Salahe apa wong donga niku? Nggih to? Lah masalah dukungan kula teng ati nggih mengke kula kabarke. Belakangan. Nek ndonga tak dongake kabeh lho ndek njaluk donga e. Mosok gak didongake. Semoga-moga dadi, moga dadi, moga gak dikei donga kok gak ngamplop piye iki. Ya Allah, nggih zamane ngoten niku, ya Allah nggih. Dadi ana kiai ngoten niku nggih pun kiambake gadah cara ngoten niku kula husnudzon niate apik. Niku kiai-kiai niku wong-wong sing ashabul yamin. Urusan donya gampang, agama gampang. Dakwahe masyaallah anggere ceramah sing teko wong akeh. Itu pondoke gedhe, tumpakane mobil-mobil mewah. Ngibadah ya masyaallah khusyuk. Ngibadah ya istiqomah. Lho niki ashabul yamin. Lah kula njenengan muga-muga dados sing ngene iki, nggih. Ashabul yamin ora usah dadi sing mukarrabin angel-angel. Mun mukarrab anu ashabul yamin, Allahumma ja'alna min ashabil yamin ya rabbi. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Lah al muqarrabin niku urusan donyane seret. Akhirate gampang. Donyane niku seret. Lah kula niku cerita ngeten iki niku eling Kiai Khairuman. Akhir-akhir hidup beliau itu ya Allah. Banyak hal-hal duniawi beliau itu diuji oleh Allah itu. Ono ditelepon. Ya. Nggih. Pripun ya. Aku ape ngedol lemah gak payu-payu le. Ngoten. Nong Semarang iki ana kiai apa ora iso ndonga-ndonga ben ndang payu ngono lemahku. Wonten niki kula tepang satu kiai terkenal. Jadi ana kiai teng Semarang niku angger ana wong ape ngedol lemah niku terus minta dibawakan tanah, dibacain sama dia itu kabul terus terlaku tanahnya itu. Itu sampe nek kepengin ketemu yo ndang petuk aku engko. Mbah menawa aku untuk fee ngono lho. Dados Romo Yai niku telepon saking Pontianak. Lah kula ning ki piye ya hampir mriki niku. Ya ben. Kula terke teng kiai niku kalih kuyang mon wedi. Napa meneh karo Kiai Khairuman martu sepuh kula kan bingung malah. Itu ningali kula niku masyaallah ya salaman ambungan tangan. Kiai Khairuman malah bingung, lah kok ngambung tanganmu le? Berarti dongane kalah ke dongamu, kalah. Mboten anu ya niki anu ya, istilahnya ki ambeke mun masyhur masalah ngeten niku mun ahline. Oh ya wis lah. Lah iku ndelalah subhanallah. Bakdo untuk dongane kiai niku ya nggo lemah barang.
Ki Khairman niku mboten nate lho, betul lemah niku. Sampai wah iki aku iki mantu ngeprank mertua apa piye ta. Digawake lemah lho niku. Wah dosa gede. Ya Allah. Ki ambek panjenenganipun Ki Khairman saking semangate niku. Dibetake Siti kula niku, kiai ini ndonga, kula nggih ngenteni, kok gak telepon kiai iki. Wah ketoke durung kabul. Mun let setahun setengah Romo Yai niku nggih imut. Anu le, dongane durung kabul kayak kiai kae. Waduh. Masya Allah. Jadi akhir hidup beliau itu Hadratus Syekh Kiai Khairman itu banyak urusan dunia beliau itu agak seret. Terakhir itu masjid belum jadi itu. Masjid belum sempurna itu. Itu, nggih. Sempurna total belum. Alhamdulillah Gus Mawalid, ya, Gus Nurul dan para alumni yang Masya Allah siddiq, orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi alumni, bantu-membantu, akhirnya sekarang sempurna sampai makomnya semacam ini. Mudah-mudahan mendapat derajat di sisi Allah. Jadi beliau ini di akhir umurnya banyak ujian dunia, tapi Masya Allah akhiratnya, Masya Allah akhiratnya itu. Ya, sholat jamaah, beliau tetap walaupun nggak ngimami, sholat jamaah. Anakku loh Gus Ahmad niku toh, kula aja mriki pas nalika tahun pinten kula lali. Nggih. Niku kula laporan. Kula manggil kan ayah niki Ahmad, anak kula pun khatam Quran, pun ngapalke Quran pun khatam, pun hafal 30 juz. Senenge luar biasa. Ngetokke sorban sing tahun pinten mboten ngertos kula. Sarung tahun kuno kula tokke kabeh. Iki nek kanggo amu saking senenge masyaallah. Gitu. Terus beliau ini di akhir-akhir umurnya itu banyak hal dunia itu beliau diuji oleh Allah. Tapi akhiratnya tambah Masya Allah istiqomah. Kalau semua mengingat itu kan Masya Allah. Di akhir-akhir beliau mau wafat itu kan subhanallah. Diuji oleh Allah banyak hal lah. Tapi akhiratnya Masya Allah. Ya. Inilah insya Allah beliau itu min alamat. Beliau insya Allah minal muqarrabin. Amin Allahumma. Tapi nggih angel wong wakaf ke lemah 20 hektar iki yo gak muqarrabin piye. Sampeyan wakaf pirang meter. 2 meter tok lho istikharah 3 tahun. Ya Allah. Itu nggih. Muqarrabin wakaf lemah 20 hektar niki muqarrabin niki. Maqamul muqarrabin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya pewaris orang-orang semacam ini Bapak Ibu. Ini orang-orang pilihan. Kula niku maos teng kitab wonten ulama besar teng Maroko asmane Abi Madian Al-Maghribi. Abi Madian Al-Maghribi niku murid niku dadi wali kathah. Yang unik wali sing murid Abu Madian niku uripe makmur kabeh, Pak. Carane yo ngoten niku. Kados Kiai Khairman niku di masa hidupnya itu ada ujian ekonomi, tapi murid itu sugih-sugih. Pak Faruk ini ku duitnya akeh zaman di sini ku. Gitu. Ya muga-muga tambah akeh terus. Gitu. Sinten melih niku kula mboten ketinggal niki. Haji Khalil. Gitu. Ya. Kathah niku duitnya. Syekh Abi Madian Al-Maghribi itu muridnya alim-alim dan kaya-kaya dan punya popularitas tinggi. Pokoknya kalau ada pergantian PBNU dia nomor 1 jadi itu. Jadi itu bahasanya begitu. Tapi Syekh Abi Madian sendiri beliau hidupnya fakiran zahidan ma'duma. Kadang-kadang mau makan nggak ada yang dimakan. Itu Abi Madian Al-Maghribi sampai lolos teng manaqib ini ku. Abi Madian Su'aib Al-Tilmisani manaqib kuatah niku. Lho ternyata ngeten iki. Oh, pangkat muqarrabin warathatun nabiyyin ya niku wau. Dunyane repot, akhirate gampang. Gitu. Kula yakin nggih wonten sing ngoten niku tapi mastur. Muga-muga barokah iki ambek majelis niki makbul. Nggih kula husnudzon wonten. Insyaallah tidak ada akan kosong majelis semacam ini, enggak akan kosong dari orang-orang semacam itu. Ya, insyaallah.
Wis awake dhewe ora usah daftar. Gitu. Wis ashabul yamin mawon. Nggih, ora usah warathatin nabiyyin muqarrabin kadon. Gitu. Nggih. Ahlan habib, fadhal. Nah, fadhal. Para bapak, para ibu, para habaib yang kami muliakan, alhamdulillah dihadiri sahibul barakah habibana, mudah-mudahan menjadi sebab gubulnya majelis kita ya Rabb. Amin Allahumma amin. Habib Al-Qadri, insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian di dalam satu nasihat yang sangat mutiara, Al-Imam Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah menyampaikan, murid kepada guru, anak kepada orang tua itu ada 3 kelas. Yang pertama as-sabiqun, yang kedua al-lahikun, dan yang ketiga al-mahikun. Na'udzubillah min dzalik. Pertama yang paling bagus namanya as-sabiq. Ada anak mengungguli orang tuanya dari segi iman, takwa, istiqomah, dari segi berjuang, manfaat kepada umat. Anak melebihi orang tuanya, ada, dan Allah mampu. Guru kalah sama muridnya dalam hal keberkahan dan dakwah, ada. Artinya muridnya itu dipilih oleh Allah melebihi gurunya. Allah mampu. Ini adalah yang terbaik. Yang terbaik. Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan itu oleh Allah diberi fadl yang besar sampai melebihi mbah-mbahnya, bahkan melebihi guru-gurunya. Lebih masyhur, lebih banyak karomahnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau Allah memberi terus kita mau campur tangan, kita mau apa namanya dalam istilah DPR itu apa? Interupsi. Kalau niku ziyen zaman kula ngaji niku paling gak seneng ana sisi niku. Gitu. Sasi. Akhirnya niku terus korupsi ngono ae. Ya Allah. Para bapak, para ibu, nggih. Jadi santri mengungguli kiai hebat. Anak mengungguli orang tua hebat. Dan salah satu keunikan kiai-kiai yang ikhlas, dia itu kepingin muridnya melebihi dia, Pak. Betul. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu dikudang-kudang sama Imam Malik. Hei Muhammad bin Idris Syafi'i, kamu akan menjadi orang hebat, kamu akan menjadi orang yang top kalau bisa kamu melebihi saya. Imam Malik berpesan kepada Imam Asy-Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, innallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu binaril ma'siyah. Hai Muhammad Asy-Syafi'i, sesungguhnya Allah telah menitipkan di hatimu cahaya, maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Maka jadilah Asy-Syafi'i menghafal hadis lebih daripada gurunya. Imam Syafi'i menghafal hadis 600.000 hadis, Imam Malik 400.000 hadis. Imam Syafi'i mazhabnya lebih tersebar di dunia karena mazhab beliau itu mizanul madzahib, ma baina ahli al-ara wa ahli nusus. Imam Malik banyak cenderung kepada nusus, terutama amal ahli Madinah. Dengan Imam Abu Hanifah sedikit ada jurang. Imam Asy-Syafi'i mazhabnya bagus, Pak, tengah-tengah. Karena beliau ngaji kepada Imam Malik dan juga mengaji kepada ashab Abi Hanifah. Fakana madhabuhu a'dadul madzahib alaihi ridwanullah. Imam Asy-Syafi'i itu melebihi gurunya. Loh, berarti su'ul adab dong? Oh bukan. Ini bukan su'ul adab, ini perlombaan dalam kebaikan. Dan murid
walaupun dia itu melebihi guru, tidak lain dia menambah karomahnya guru. Dan dia tidak lain adalah pancaran dari kehebatan guru. Sehebat-hebatnya murid, walaupun zahirnya melebihi guru, maka itu adalah dia adalah gambaran daripada karomahnya guru. Maka ayo kita semua yang hadir di sini, ya, dalam kebaikan, setidaknya ya, kalau kita belum melebihi Hadratus Syekh Kiai Khairul Iman, kita terus semangat berdakwah, terus semangat untuk bermanfaat di umat, di bangsa ini, negeri ini. Apa yang beliau punya amaliyah kita lanjut. Santri itu mondok di sini periodenya beda-beda. Ada yang mengalami beliau di masa-masa awal mengajar. Itu diceritakan beliau kalau mengajar itu luar biasa, sehari bisa sampai 4-5 kali pelajaran itu. Semua diajar sendiri oleh beliau. Ada mungkin yang mondok di sini mengalami saat-saat Kiai Khairul Iman sudah menjadi seorang kiai yang berkiprah di politik untuk memperjuangkan agama juga dengan cara beliau di saat itu. Maka sudut pandang santri yang saat itu beda dengan santri-santri yang kuno. Mungkin ada yang mondok di pesantren ini di saat Kiai Khairul Iman sudah di akhir hidupnya. Ini semua perbedaan ini nggak masalah. Yang penting santri mengambil dari guru keteladanan. Ingin menjadi seperti gurunya, syukur-syukur dapat fadlullah bisa melebihi gurunya. Karena kalau kita melebihi guru kita, yang bangga di hadapan Allah adalah guru kita juga. Lah niku kan wonten dongeng ngeten lho. Ada cerita. Jadi di Mekah dulu ada namanya Habib Alwi Al-Maliki. Ayahanda daripada As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, guru beliau. Itu As-Sayyid Alwi Al-Maliki, ulama besar, mazhabnya Maliki. Maliki itu mazhabnya ikut Imam Malik. Beliau itu suatu ketika keluar dari rumah mau ke Masjidil Haram, mau mengajar. Di pintu rumah beliau itu ada orang iseng dari mazhab lain, ya, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah seneng iseng. Gitu. Kaul-kaul kias-kias niku apa fikih Syafi'iyah Nusantara, tambah iseng kuwi. Niku wonten tiyang iseng niku nulis di pintunya As-Sayyid Alwi Al-Maliki tulis ngeten. A'zamul a'immah al-Imam Syafi'i. Ngoten. Ulama terhebat di dunia adalah Imam Asy-Syafi'i. Loh, seperti itu kok ditulis di pintunya mazhab Maliki? Ya, iseng gitu. Iseng niku. Iseng. Berarti murid lapor, "Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ada satu orang iseng menulis di pintunya jenengan." Apa dia nulis? Katanya As-Sayyid Al-Maliki Alawi. Dia tulis a'zamul a'immah al-Imam Syafi'i. Sebesar-besarnya ulama, sehebat-hebatnya ulama, Imam Asy-Syafi'i. As-Sayyid Al-Maliki enggak emosi, enggak terbawa dengan apa namanya ego atau terbawa dengan yang namanya ta'assub, fanatisme. Beliau senyum. Naam. Betul. Bas ante uktub. Ente sekarang kembali ke pintu, tulis pakai spidol. Wa kaifala wa huwa tilmidh Imam Malik. Bagaimana kalau Allah memberikan kecerdasan kepada orang, bukan hanya alim, cerdas. Tulisan bawahnya, bagaimana enggak Imam Syafi'i. Kiai Yahya Ma'arif ini pondok ini ku cabangnya kata seneng gawe cabang nih, ngeluwi bang nih, buah ngeluwi Kiai Khairul Iman nih. Dan aku lo nggak seneng. Bagaimana enggak? Beliau adalah menantunya Kiai Khairul Iman loh. Sementing ojo gawe cabang bojo ya. Oh.
Kalau beliau itu ya kuncinya kecil, jadi insya Allah aman. Sing rada mengkhawatirkan sing gede-gede gitu. Sing mriko mboten kula, sampean mandeng kula ki gede kula. Para ibu yang kanggo muliakan, terus ayo kita semangat menjadi orang yang melebihi guru. Subhanallah. Itu Sayyiduna Al-Habib Zain bin Smith Madinah. Kalau ngasih semangat anak-anak santri begitu. Ya Allah, bil himmah ya talabah. Ayo para santri semangat dakwah, semangat ngaji, semangat nambah ilmu. Ihfadzu al-Muwatta, ihfadzu. Suruh ngapalke Muwatta, suruh ngapalke Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Kunu ahsan minnana. Kalau bisa itu melebihi kita, kata beliau. Masya Allah. Kenapa? Karena syekh itu yang mukhlis, dia andai kata disaingi, dilebihi muridnya, bangga. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya murid, dia akan menambah pahala bagi gurunya. Semakin banyak beramal tuh murid, semakin banyak manfaatnya murid, fahuwa fi sahifati syaikhi. Pahalanya itu ngalir kepada guru. Lah kula gumun ana kiai saingan karo murid. Niku kiai berarti kurang ikhlas. Iki murid dhisik ngaji aku kok mulai saiki di pondok iki. Wah iki kurang ajar iki. Allahumma la tubarik fi ma'hadihi waj'alhu mayyitan fujatan ngono. Wah iki. Ya Allah. Kula niku delok donya niku zaman akhir macam-macam kula niku ya Allah ana kiai yo macam-macam aneh-aneh kiai niku. Saiki kiai niku ora pati olahraga niku. Ana kiai kirun barang niku. Wong kiai kok ya gak apal sapina yo lisin. Menteri mawon ya disebut Mbah Kirun ya ora apa-apa, aja kiai kirun. Gitu. Kiai-kiai yang besar-besar itu namanya malah kurang terhormat. Gitu. Pelawak-pelawak, artis-artis, jangan gampang-gampang disebut ustadz. Lagi hijrah orang ustadz. Gitu. Kesian nama ustadz. Ya, bukan apa-apa, saya tidak mengatakan mereka itu tidak layak. Ya memang perlu dilayakkan dulu. Ngaji yang bener, iso maca kitab kuning, gue dipanggil kiai atau ustadz, ngoten lho. Para bapak, para ibu, nggih, semangat. Ayo santri-santri nggih. Ayo. Masya Allah. Saya punya pengalaman yang sangat rahasia dengan Kiai Khairuman. Di akhir hidup beliau itu, beliau seperti ada suasana hati yang sangat dalam, bahwasanya ayahanda beliau dulu itu ahli Quran, hafizul Quran. Beliau di situ merasa, ya Allah, anak-anak putuku doa hafal Quran, betapa bangganya. Beliau itu luar biasa. Jadi sanad hifdzul Quran ini beliau ini luar biasa. Syekh Ali Rahbini itu ahli Quran. Ini saksi sejarah, ayah saya itu tahun sekitar 60, ayah saya Mbah Kiai Wahid Purwodadi itu tahun 60 beliau berada di Malang, sering ngaji kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih di Darul Hadits radhiyallahu anhu. Sering hadir majelis beliau dan sering salaman, akrab, ya diakrabilah sama Habib Abdul Qadir. Suatu ketika ayah saya itu berkata dan bertanya kepada Habib Abdul Qadir, ya Habib Abdul Qadir, as'alukum man hadza fi Malang rajulun salih ghairukum azuruhu. Al Habib Abdul Qadir, mohon petunjuknya. Di ini siapa lagi ulama yang saya boleh mengunjunginya selain panjenengan maksudnya. Apa kata Habib Abdul Qadir? Ya Abdul Wahid, zur hada Syekh Ali Ar-Rahbini, huwa min aslahis salihin. Min aslahis salihin. Bukan minas salihin loh. Nah salihin ya akeh salihin gitu. Gitu. Salihin gak ada. Insya Allah gak ada. Tapi ini aslahis salihin niki istimewa Pak. Termasuk orang saleh pilihan tuh.
Syekh Ali Ar-Rahbi ini. Maka himmah dan kebaikan itu terwariskan kepada putra beliau Syekh Khairuman, dan pasti beliau di sana sekarang sudah ketemu, mereka bangga bertemu. Allah seperti doa bil walidain, yaitu wasurra arwahu abaina bina idza surra ahli salah bi a'mali ahli salah. Orang-orang yang saleh itu kalau ketemu di akhirat senang, bahagia. Bahkan di sana itu ada sambutan-sambutan, ada acara-acara, Pak. Ya. Jadi alam kubur itu, kita sekarang ziarah kubur harus paham, alam kubur itu bukan alam yang hanya patok dan rumput dan dikasih tanda-tanda pengenal, bukan. Alam itu sebuah kehidupan seperti kita di dunia ini, kita hidup ada alam semacam ini. Di alam akhirat, alam kubur ada kehidupan, ada kesenangan, ada kesedihan, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Allahumma ja'al ayyama kuburina mus'idah ya Rabbi Allah. Jadikan hari-hari kami di alam kubur kelak sepanjangnya ya Rabb dengan rahmatmu hari-hari yang menyenangkan. Ya Arhamar Rahimin. Wafiqna li'amalin yabqa sanahu ala mamarrid duhur. Ya Arhamar Rahimin. Bapak Ibu, alam kubur ini perlu kita persiapkan. Kita ziarah kubur, apa yang kita ambil di antaranya persiapan kita untuk alam kubur. Alam kubur minim standar. Kalau mau selamat di alam kubur jangan lupa al-muluk, al-muluk, al-muluk. Tabarok jangan ditinggal, jangan lupa. Bapak-bapak yang hadir di sini mohon maaf, jangan dihadirkan oleh Allah, pulang jangan bawa tangan kosong. Harus bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Jadilah orang yang menghafal surat Tabarakal Mulku. Tidak banyak, hanya 30 ayat. Dan Al-Muluk itu yang mencanangkan kita menghafalnya itu Kanjeng Nabi sendiri. Beliau berkata, "Wala wadidtu annaha fi qalbi kulli insan." Sampeyan buka teng kitab apa niku Ibnu Katsir. Kulo niki gayane saiki nyebut kitab terus kulo niku. Soale wong-wong sing ngono kuwi seneng rawahu ngono to. Kulo saingan niku. Nah kiai-kiai dhisik ora nganggo kitab wis dipercaya. Saiki akeh wong ingkar kok. Itu kiai kudu nyebut rawahu ngono. Sahih barang apa son dhaif. Terus kitabnya jadi dicedheputke. Ibnu Katsir sampean buka dhewe mosok kon bukake kula. Itu niku teng surat Al-Muluk niku wonten. Kanjeng Nabi dawuh, saya kepingin setiap orang menghafal surat Al-Muluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sampean rasake teng ati Kanjeng Nabi kepingin, ya Allah. Rasulullah kepingin dibandingke, nak sing kepingin ki my darling piye jajal. Ya. Wingi ku ana jenenge Hari Ibu. Hari Ibu toh, ibu-ibu langsung seneng. Pak siapin cek ya. Hari Ibu ini untuk shopping, Pak. Hari Ibu, Masya Allah. Kalau istri kepingin, suami berjuang untuk mengiyakannya. Kalau istri kepingin, suami berjuang untuk menurutinya. Kalau istri kita pengen apa? Pengen kasur baru, pengen AC. Oh kita berjuang mati-mati untuk menyenangkannya. Bagaimana mendapatkannya? Dengarkan kalimat, aku kepingin, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Aku kepingin kalian semua tuh menghafal Al-Muluk. Dirasake. Nggih. Kula mboten kepengin takon si durung ngapal sapa, jelas kabeh iki. Jelas iki, wajah-wajah ketok kok. Pun didelok awake dhewe iktiraf, ya Allah kula dereng ngapal. Mulai malam ini pagi udah direncanakan. 2 ayat, 3 ayat sampai nanti hafal tabarok tiap malam baca. Itu orang yang baca tabarok alam akhiratnya aman, selamat. Udah itu hadis muttafaq itu. Ulama-ulama itu mengamalkan hadis itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alam kubur itu ada kesenangan, ada kehebatan. Termasuk orang yang kalau kepengin di alam kuburnya senang, biasalah untuk ziarah wali-wali dan ngirim Fatihah kepada mereka. Fatihah nih. Wow, ya. Fatihah nih. Jadi Al-Fat gitu. Al-Fatihah gitu.
Itu Al-Fatihah. Ya. Kirim Fatihah kepada ruh itu kelihatannya sederhana. Mohon maaf, itu nanti ada perhelatannya di alam kubur. Kalau kita sering ziarah wali-wali, kirim pahala untuk mereka, nanti di sana mereka itu ada sambutan buat kita. Saya mau cerita satu hal alam biar kita yakin alam kubur. Kulo riyen niku nanti khidmah teng Habib Anis Solo. Saya pernah berkhidmah di Al Habib Anis kira-kira 4 tahun. Al Habib Anis itu punya anak, salah satu namanya Habib Alwi bin Anis. Pernah menjadi munsib sebentar terus sakit situ. Habib Alwi cerita, ada satu orang namanya Al Hasni. Bangsanya Al Hasni, satu pecintanya Habib Alwi. Habib Alwi itu ayahnya Habib Anis Al-Habsi Solo yang ada hall Solo itu. Habib Anis punya ayah namanya Habib Alwi Al-Habsi. Habib Alwi punya pecinta namanya Al-Hasni, bangsanya Al-Hasni. Al-Hasni ini tinggal di Solo sama Habib Alwi tiap hari kumpul. Di majelis kumpul, sholat jamaah kumpul, nanti apa-apa ya ketemu sama Habib Alwi, sampai cinta dekat sekali. Suatu ketika Al-Hasni ini pindah ke Surabaya. Habib, saya mau pindah ke Surabaya, saya harus pindah, ini ada masalah, ada urusan keluarga dan sebagainya, saya harus pindah hijrah, mohon doanya. Walhasil pindah ini Al-Hasni ke Surabaya. Baru di Surabaya berapa hari, itu Habib Alwi yang di Solo, ayahnya Habib Anis meninggal dunia. Al-Hasni ini sedih, ya, sedih. Kemudian setelah itu beliau merindukan, ya Allah, kapan kepengen ketemu Habib Alwi, mimpi-mimpi kayak, ya toh, mimpi-mimpi beliau gimana? Karena waktu hidup di Surabaya sebelum meninggalnya Habib Alwi sering mimpi. Jadi masih hidup Habib Al-Hasni di Surabaya sering mimpi, ketemu dalam mimpi sering. Setelah wafat ditunggu-tunggu, kok saya nggak pernah mimpi-mimpi Habib Alwi, apa saya ini nggak disenangi sama guru saya? Maka beliau itu mengadu kepada para habaib, Habib, saya kok nggak pernah mimpi Habibi Alwi, apa beliau ini nggak ridho dengan saya? Enggak, insya Allah nanti bakal mimpi sebentar lagi, insya Allah. Sampai ditunggu-tunggu tuh 6 bulan baru mimpi gurunya, 6 bulan. Padahal tiap malam kepingin mimpi gurunya, 6 bulan baru mimpi. Di dalam mimpi itu ada dialog yang menarik. Ini alamul kubur, supaya kita yakin ada alam kubur, tambah yakin. Habib Alwi senyum, datang Hasni, salaman. Assalamualaikum ya Habib Alwi ya Sayyidi. Waalaikumsalam ya marhaba ya Al-Hasni. Ya Habib, lama saya tunggu, 6 bulan ya Habib, baru ketemu sekarang. Iya ya Alwi, ya Hasni, Al-Hasni, dimaafin, aneh sibuk nang alam kubur, sibuk. Maka Al-Hasni ini mengejar, Habib sibuk apa? Sibuk menerima undangan. Undangan. Durung tentu loh ya kiai nang donya laris, nang alam kubur laris, durung tentu loh ya. Delok ikhlas iki. Itu hul jiddan kullu wali sawwa uzumahli. Semua wali bikin acara penyambutan saya, mulai Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kudus, semua wali. Enggak sampai Jawa, sampai Hadramut ngundang juga. Imam Fulan, Al-Imam Fulan sawwa uzumahlana. Ini baru selesai, ini baru anak inget ente ini sekarang ini. Wah, ternyata alam kubur yo ono sing ngono kuwi, nikmat ono undangan-undangan. Mudah-mudahan kita hadir di sini ya dengan cinta kita, mudah-mudahan di alam kubur ketemu beliau. Ya Rabb ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Jadi ada murid anak itu sabik melebihi orang tuanya, gurunya, itu yang bagus. Nggak bisa, minimal lahik,
yang mengikuti. Ngikut apa bahasa Madura ngikut? Norok. Norok buntek. Ya memang lidah itu kalau enggak Madura, ngomong Madura diketawai. Kaya sampean wong Madura ngomong Jawa ya nak karo Solo ya diketawai. Ya toh? Makanya orang Solo itu mondok ke Madura sekarang takut. Zaman dulu ada santri mondok ke Madura dari Solo. Diajari sholat gak bisa-bisa. Usolli. Jong, usolli, sot. Usolli. Kiai Madura ini langsung, kamu bisa ngomong asu enggak? Asu bisa, asu. Tarif asu ya? Aku khinzir ya ini. Asu. Usalli. Kiai Madura. Asu Solo. Tirukan asu. Ya Allah, langsung santri ini kampung mulai nang Solo wah. Gak kelas diurang wong Madura iki. Ya asu Solo. La ilaha illallah Muhammadun. Dados niku wau norok buntek. Kalau kita tuh nggak bisa melebihi guru, nggak bisa melebihi ayah orang tua kita, wis to dadi sing paling enak iki nderek ikut. Akidahnya ikut, amaliyahnya ikut, adat-adatnya ikut. Habib Anis itu waliullah terbesar se-Indonesia, diakui. Akhlaknya Habib Smiling. Habib Anis itu Masya Allah. Sampai Habib Taufik cerita sama saya, kita ini setelah wafatnya Habib Anis, habaib se-Indonesia ini yatim hakikatnya gitu. Betul, Habib Anis Masya Allah ngerangkul kiai, senyum apapun, ya Allah. Kulo nderek sekawan tahun Pak Habib Anis. Habib Anis itu yang namanya tempat tidur untuk tamu itu melebihi tempat tidur beliau. Tamu ini ya harus dimuliakan. Kalau perlu melebihi kita harus. Ya, buah-buahnya disiapin. Beliau senang tamu Habib Anis itu, Masya Allah. Ya, sampai ada satu orang hadir di majelisnya Habib Anis Roha siang itu, baca kitab Ihya itu beliau. Suatu ketika itu ada satu orang tua umur 70 tahun sudah nggak punya gigi. Lah Habib Anis itu biasanya kalau roha sugatannya atau apa ya, hidangannya itu ya hanya teh sama kacang. Ojo guyu sampean. Teh sama kacang. Ini orang umur 70 tahun ikut ngaji. Dia bayangin delok kacang niku kepengin tapi gak diuntu. Ya Allah, ya Habib Anis itu subhanallah. Bagaimana sayangnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu Habib Anis langsung setiap pagi sebelum roha itu beliau ngerus kacang dengan tangan sendiri, Pak. Digerus tuh lembut kacangnya. Manggil satu khodimnya beliau yang teman saya yang dekat namanya Ustadz Baydawi atau salah satu pecinta beliau yang khodim di situ. Ini nanti lepek isi kacang ini. Nanti kamu berikan itu orang yang datang kemarin naik sepeda ngaji itu. Digerus pakai tangan Habib Anis sendiri, Pak. Luar biasa. Pelayanan kepada umat semacam ini. Kalau enggak akhlak-akhlak hebat dari Nabi Muhammad SAW, enggak bisa, Pak. Ya, baitun nubuwati wal futuwati wal huda. Orang-orang Habib Anis, tapi lihat tawadunya Habib Anis. Kulo niku ya Allah, kulo kadang-kadang nak ngiling-ngiling nangis kulo. Sebelum wafatnya Habib Anis berapa lama saya sowan. Dan ada cerita menarik waktu ayah saya melamarkan saya untuk Neng Fis itu. Kiai Khairuman itu datang ke Jawa Tengah, ya, datang ke Jawa Tengah itu menemui ayah saya, ya bahasanya itu untuk memberikan jawaban gitu loh. Wis jelas kabul, gitu, sampean aku.
Jadi Kiai Khairul datang ke Jawa Tengah menemui ayah saya itulah. Ayah saya itu seorang kiai yang dalam bahasa kewalian itu ono jadabe sidik. Ayah saya itu ada jadabnya sedikit. Datang Kiai Khairul. Lah Kiai Khairul kan kiai resmi. Waktu itu beliau DPR. Wah, stil, apa-apa rapi. Kena abah saya itu rojok jadab. Jadi mabena musyarikin wa mugharibi. Jadi ke rumah niku beliau setil, rapi, formal. Ayah saya itu jadab. Ketemu dengan ayah saya, Kiai Khairuman. Kiai Khairuman kesini, anak saya pas nggak ada. Jadi Kiai Khairuman ikut saya, langsung cekakmat gitu. Gini, kan lebih tua, lebih sepuh kan. Gini. Diajak ke Solo. Saya ajak ketemu Habib Anis. Gini, sampai dari Solo ke Semarang, dulu belum zaman tol, belum zaman tol. Jauh itu, Solo Semarang itu 2 jam zaman dulu. Mobil Katana ini, wah, termasuk buat Kiai Khairul mujahadah naik Katana itu. Zaman dulu kan beliau, masya Allah. Di saat itu loh ya, di saat itu beliau mobilnya bagus, numpak Katana, masya Allah. 2 jam sampai di Solo, pas ngepasi Habib Anis tuh nggak ada. Karena beliau kalau jadwalnya hari Minggu pasti ke Tawangmangu. Al Habib Anis itu kalau hari Ahad pasti ke Tawangmangu, beliau itu ya jalsah khafifah fil jabal ya, di gunung gitu ya. Baca kitab rahat sama keluarga sama habaib. Kiai Khairiman itu tadi kalau telepon dulu kan ya wis tahu, wis ado-ado. Itu saka Semarang Solo gak ono Habib iki piye. Ayah saya itu Kiai Khairiman, kita ke Tawangmangu. Kejar, kata gigi, masya Allah. Itu mudah-mudahan beliau sabar dengan ayah saya dapat makom di sisi Allah, insya Allah. Makom wong jadab gesot dibantah. Angger wong jadab ngomong is kiai syariat nggih ngoten mawon. Itu kiai syariat niku wis kalah karo kiai jadab. Tapi insya Allah kemuliaannya ya insya Allah ora kalah. Podo mulyane. Nggih. Kiai syariat itu harus betul-betul menjaga syariat di depan umat. Tapi nek ketemu wong loro yo sampeyan aja nganti suudzon, bahaya. Kalau kita bertemu dengan kiai jadab, ulama jadab berdua, kita lebih baik ngalah. Tapi kalau di depan umat tetap menjaga, mempertahankan martabat syariah. Tapi nek ketemu depan aja sampeyan bahaya loh, sampeyan gitu. Oh, kiai diarani ngene tenan gitu. Itu masyhur di Madura itu, Kiai Abdul Majid yang terkenal ulama besar. Kiai Abdul Majid, Syekhuna Abdul Majid, itu muridnya Mbah Khalil yang paling hebat itu. Itu pernah zaman dulu beliau itu kadang-kadang dilapori sama santri-santri. Syekhuna Pak Kiai Imron neka, putranya Mbah Khalil, Kiai Imron, enggak sholat. Apa bahasa Indonesia enggak sholat? Tak baca. Kiai Imron nikah putrana Kiai Khalil Syekhuna tak baca, enggak sholat. Oh salah. Kiai tak sholat. Itu ya beliau punya hak namanya ulama melihat hal yang mungkar dikomentari secara syariat. Tapi mungkin rada kebablasan. Tapi suatu ketika ada satu kejadian yang menarik dan itu ayah saya dapat cerita dari Kiai Madura. Suatu ketika ada satu satu haji di Madura itu beliau mantu. Semua kiai muridnya Kiai Khalil diundang semua. Termasuk Kiai Abdul Majid dan Kiai Imron anak Kiai Khalil. Kiai Abdul Majid karena sebagai tokoh terbesar beliau duduk di depan. Di tengah-tengah ramah tamah singkat cerita. Itu mereka ngomong-ngomong ilmu, ngomong-ngomong kisah-kisah orang soleh. Di tengah-tengah majelis itu Kiai Imron itu datang dan beliau itu minta majadib. Ayah saya itu melayani Kiai Imron itu 2 tahun. Itu tiap 5 menit itu tanya, Dimacong. Aku ngiling-ngiling bahasanya gitu lali aku. Wong Jawa itu. Ayah saya cerita Kiai Imron tuh waktu saya masih khidmah sama beliau tiap 5 menit tanya, Dim Majong, saya di mana gitu.
Jadi beliau tuh nggak sadar di mana, dari istighraqnya kepada Allah. Ya, tenggelam bersama Allah, fana sama Allah tiap 5 menit, dimajung. Kadang itu beliau tidur di pinggir di tengah jalan, di jalan raya itu, orang semua nggak berani ganggu, ya orang minggir. Kalau berani macam-macam ya kualat. Kiai Imron wali besar Majelis Majadib. Itu Kiai Imron datang ke acara tadi. Kiai Abdul Majid waktu datang ada Kiai Imron langsung kata Kiai Abdul Majid kepada semua kiai, Gus Imron datang. Diam, jangan ada yang bicara. Tiba-tiba Kiai Imron masuk itu nggak pakai salam, langsung masuk ke dalam. Kiai Abdul Majid tangannya ditarik. Apa ditarik bahasa? Ditarik dimasukkan ke kamar. Terus beliau sholat. Kiai Imron sholat. Kiai Abdul Majid dikasih isyarah. Nggak ngomong, hanya jari. Ikut sholat saya maksudnya. Katanya menyangkanya Kiai Abdul Majid mungkin sholat 2 rakaat, salam, sholat lagi, kasih isyarat, sholat lagi. Ini berkat sudah habis. Itu. Jamu menu makan siang sudah habis ini. Kiai Abdul Majid sholat. Sampai 40 sholat. Sampai kecapean Kiai Abdul Majid. Udah remah ya. Jadi beliau itu rupa-rupanya tuh sadar, ya Allah, saya ini mungkin rada kebablasan ngomentari Kiai Imron tuh nggak sholat. Dikasih sama Allah teguran melalui dia sholat sampai Kiai Imron salam, sholat lagi salam sampai 40 sampai menggah Kiai Majid tuh. Capek ya. Habis selesai berapa rakaat tuh, ketika capek Kiai Abdul Majid nggak bisa berdiri, Kiai Imron pamit, nggak ngomong, langsung pergi. Loh kok nggak salam? Salam kan syariat. Ini kan main dalam majadib nggak pakai syariat. Gitu. Langsung keluar. Jadi ini kisah-kisah wali jadab. Itu Romo Yai Khairumah itu diajaya saya. Wis Soko Semarang nang Solo gak kepethuk Habib Anis. Ayo kita langsung ke Tawangmangu Kiai. Kita ke sana. Nggih Yai. Langsung ke Tawangmangu. Tawangmangu. Lah kebetulan ayah saya itu orangnya nggak begitu hafal jalan. Golek daleme Habib Anis vilanya itu sampai muter. Dengan sakit bayang kayak orang mau kayak kan orangnya kan apa ya, teliti itu, apa itu teliti itu. Wong kula niku nyupir banter sithik niku langsung kok. Wah, ya nyupir iki ngajak mati syahid iki. Padahal kula niku kayak namung 7 dosa, mboten banter-banter. Tapi beliau tuh memang disiplin. Coba banter-banter ya. Jadi beliau itu resmi. Gila niku golek yang dalamnya muter-muter gak kepethuk. Sampai kalau cerita kepada saya itu ketawa-ketawa itu, Masya Allah, abahmu itu Masya Allah, sekarang tandingannya mungkin. Jadi kini kisah-kisah orang-orang saleh, ya minimal kalau kita nggak bisa melebihi, kita nderek norok buntek. Allah mengatakan apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sampean kalau kepengen di akhirat kumpul Kiai Khalil, kumpul Hadratus Kiai Khairuman, kumpul Syekh Robini, enggak perlu sampean punya amal-amal yang hebat seperti beliau, wes akidahnya jaga seperti akidah beliau. Ikuti amal-amal beliau, ya. Usaha untuk mengikuti akhlak-akhlak beliau. Yang paling penting akidah, imannya, akidahnya jangan beda. Selama ada cinta, akidahnya sama, walaupun amal beda, insya Allah akan masuk bersama rombongan mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan di hari kiamat dengan yang dia cintai di dunia ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian Allah, dan jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, al-mahikun. Ini orang-orang yang dihapus berkah hidupnya. Siapa? Yang menyalahkan orang tuanya, yang menghapus daripada kebaikan orang tuanya, dan justru dia mematikan petilasan orang tuanya. Orang-orang semacam ini
yang melanggar daripada thariqah datuk-datuknya, melanggar daripada thariqah guru-gurunya, ya, mereka ini orang-orang yang akan tertimpa satu dari tiga. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, orang yang suka menyeleweng dari gurunya, menyeleweng dari salafnya, tertimpa satu dari tiga. Awalan khabal fi aqlih, akalnya rada aneh, pemikirannya gak jelas, abu-abu, pemikirannya aneh-aneh, kalau ngomong keluarnya aneh-aneh, bikin ribut terus. Ini akibat orang itu senang nyeleweng dari orang tuanya, nyeleweng dari gurunya, pemikirannya aneh, khobal, rusak. Au mautun fi syababih, meninggal muda, walau kana aliman. Orang walaupun alim, allamah, luas ilmunya, kalau sama salafnya dia suul adab, kalau dia kepada orang tuanya, gurunya, apalagi dia suul adab, mati muda Pak. Nggak berkah, umurnya nggak berkah, ilmunya nggak berkah, ya, maka bahaya. Tiga ini akan menimpa, satu dari tiga, imma mautun fi syababih, au khabal fi aqlih, au faqran fi rizqih. Dia akan tertimpa hidupnya fakir, hidupnya susah ekonominya, akibat dari menyeleweng daripada guru, menyeleweng daripada orang tua yang soleh-soleh. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak akan lagi menambah, insya Allah beberapa hal yang saya sampaikan ini Allah memberkahinya, Allah menjadikannya insya Allah tabungan akhirat kita. Panjenengan mirengake niku nggih termasuk ibadah, nggih ibadah. Sebenarnya mboten wonten jenengan kula nggih mboten bakal ceramah. Mosok ora ana wong aku ceramah di buanter-buanter ya viral kula. Ana kiai edan ceramah banter gak ana wong lah. Dan niki padha-padha golek ganjaran nggih. Ya, Anda dapat pahala karena sabar mendengar, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat pahala, dapat barokah. Ya, jangan khawatir, orang yang hadir majlis macam ini tidak akan luput dari barokah. Maka pulang dengan bisyarah, dengan gembira, dengan yakin, dengan husnudzon. Ya, ada panggilan dari langit Pak, jangan pulang nanti ada panggilan ankumu maghfurin qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Hei semua yang hadir di majelis ini, kalian pulanglah dalam keadaan diampuni oleh Allah, amin. Dan semua keburukan kalian dirubah jadi kebaikan, amin. Allahumma ya Rabbi, ya Allah, di majelis yang penuh dengan kemuliaan dan dengan berkah orang-orang yang kau cintai, yang kau kabulkan di majelis dengan berkah dzurriyyah Nabi, dengan dzurriyyah orang-orang yang dekat dengan Nabi, dengan segala hal yang punya posisi mulia di sisimu ya Rabb. Sawa'an kana dzatan aw amalan, Allahumma bijahi hadhil asya'al mukarramah 'indak wa bijahi haula'i dzawatil musyarrafah 'indak, Allahumma ighfir dzunubana. Ya Rabb, dengan berkah orang yang termuliakan di sisimu, dengan benda-benda yang termuliakan di sisimu ya Rabb, ya Allah, semua yang hadir dari kami ampuni dosanya ya Rabb. Kami menengadahkan tangan dengan penuh rasa fakir, dengan segala pengakuan kami atas segala ketidakdudukan kami dan kesalahan kami. Pandanglah kami di saat ini dengan pandangan kasih sayang. Ya Rabb, ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, kami menengadahkan tangan kepadamu dengan penuh kefakiran, dan Kau maha tahu apa yang di hati kami semua ya Rabb. Ya Allah, jangan satu orang pun pulang dari kami ke rumahnya kecuali membawa barokah ya Rabb. Allahumma ya Rabb, yang sakit Kau berikan sehat. Allahumma man kana maridan min ahlina au auladina au ahbabina au ahli baitina, Allahumma famunna alaihi bisyifa ya syafiyal umami ya qadhiyal hajat iqdi lana al hajat. Ya Rabbi Allah, yang maha mengabulkan semua doa, yang maha memberikan semua hajat. Ya Rabb, sesungguhnya lautan anugerahmu besar dan tak terbatas. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udida al-bahr. Allahumma ya Rabbi jahi karamik, Allahumma munna alaina bi'azimi mannik ya arhamar rahimin. Waqdi hajatina ya Allah, waqdi hajatina ya Rabb, waqdi hajatina kullana ya Rabb, ajilan ghaira ajil fi khair wa afiyah. Waqdi hajat akhi Nurul Mawalid fi hadzal ma'had ya Rabb ya Allah. Ya Rabb, kabulkan semua hajat-hajat adik saya Ki Haji Nurul Mawalid dalam melanjutkan perjuangan pesantren ini bersama para alumni, para ustadz ya Rabb.
berikan kepadanya insyaallah himmah dan semangat seperti datuk-datuknya, dan berikan kepada kami semua yang hadir di sini ya Rabb hajatnya dengan mudah dan selamat dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dan permohonan kami yang paling penting ya Rabb ya Allah, berikan kami semua ya Rabb husnul khatimah, setelah umur yang panjang sehat walafiat, setelah umur yang panjang yang penuh dengan manfaat ya Arhamar Rahimin, dalam kenikmatan, dalam keluasan zahir batin ya Rabbal Alamin. Dan pilihkan bagi negeri ini para pemimpin yang baik, yang membawa keberkahan bagi negeri ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sami'as Saut, ya Sabiqal Faut, ya Kasiyal Idham Lahman Ba'dal Maut, ij'al lana ya Rabb wa li ikhwanina al-muslimin fi Palestin wa fi Gaza ya Rabb min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja ya Rabb, yang maha mendengar suara orang-orang yang bersuara dalam keheningan, yang mendengar suara-suara jangkrik dalam kegelapan di tengah hutan, yang maha mendengar segala suara hati ya aliman bidzatis sudur ya Rabbi ya Allah. Keluarkan kami dan saudara-saudara kami semua yang dalam himpitan, yang dalam kemazluman, terutama saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb. Allahumma ya farij anna wa anhum ya Rabb, keluarkan kami dan mereka semua dari segala kesulitan, yang kelaparan berikan kemudahan untuk makan ya Rabb, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah, yang jauh darimu dekatkan kepadamu ya Rabb, yang masih bermaksiat berikan taubat ya Allah, yang masih mencari ilmu berikan futuh ya Rabb, yang masih mencari ilmu berikan futuh ya Rabb, yang masih mencari ilmu berikan futuhan azimah ya Rabb fil ulumin nafi'ah wa auladana wa ahbabana wa ashabana wa banatina ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Dan muliakan kami dapat mengikuti guru-guru kami dalam amal, dalam semangat bermanfaat ya Arhamar Rahimin, dan jadikan hati kami pulang dari majlis ini lebih semangat mendekat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma taqabbal minna taqabbal minna ala mithina wa taqabbal minna bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Bisirril Fatihah wa ila